Bang, Muhammad itu hidupnya dari mana sih? Dia menafkahi hidupnya dari mana? Dari berdagang. Berdagang sejak dia jadi nabi maksud saya. Sejak Betul, yang Anda jadi katakan itu betul. Sebelum dia jadi nabi. Sebelum dia jadi nabi kan dia bukan siapa-siapa. Dia tidak punya kedudukan di tengah-tengah umat muslim kan? Betul nggak? Nah, setelah dia betul. jadi nabi, baru dia punya kedudukan di tengah-tengah umat muslim. Nah, yang kita bahas nih Muhammad setelah jadi nabi, Bang. Setelah dia jadi nabi, dia menafkahi dirinya, istri-istrinya, itu dari mana? Dari ya bekerja, Bang. Kerja dari mana? Bang, Muhammad itu menafkahi dirinya dari merampas. Gimana? Anda tidak Merampas. tahu selama ini bahwa Muhammad itu seorang perampok. Kok bisa, Bang? Nah, bersungguh nekat yang Bang, selama jadi orang Islam pernah dengar ghanimah nggak? Ghanimah ya pernah. Apa itu ghanimah? Harta jarahan, rampasan. Harta jarahan atau rampasan. Untuk siapa itu harta rampasan? Untuk negara, untuk bukan negara. Negara. Kan sejak kapan Muhammad punya negara? Bukan negara, Berat. organisasi gitu. Iya, untuk kelompoknya Muhammad, untuk orang-orang Islam, para kaum muhajirin dan ansor. Dulu belum ada namanya orang Islam itu, Bang. Agama Islam itu, nama Islam itu baru muncul belakangan. Dulu orang-orang Muhammad itu mereka disebut sebagai kaum muhajirin. Orang-orang yang berhijrah bersama-sama dengan Muhammad karena diusir dari kampung halamannya. Makanya di dalam agama Islam itu, kalau kita lihat, kita baca Bukan diusir, Bang. Oke, apakah Muhammad pergi dari Mekah? Pergi dari Mekah. Ya, apa sebabnya dia pergi dari Mekah? Untuk memperluas ajaran-ajaran tauhid itu. Bukan, dia diusir dari Mekah karena orang-orang Mekah itu berbeda pandangan, berbeda haluan. Iya, karena Muhammad memerintahkan untuk menyembah Tuhannya di Bani Israel sana. Itu pertama Muhammad tuh orangnya pertama seperti itu. Dia ingin memindahkan kiblat. Dulu kiblatnya itu adalah di Ka'bah. Dulu kiblatnya orang-orang Mekah itu di Ka'bah. Mereka di situ menyembah berhala. Lalu Muhammad bilang, tidak benar ini, kiblatnya ke sana, ke Baitul Maqdis. Tahu? Kiblatnya orang Islam yang pertama di mana? Di Mekah itu, kata sampean. Yang pertama kali, Bang. Sebelum di Mekah apa? Di Ka'bah. Baitul Maqdis baru. Nah, Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu di mana? Yerusalem, di Palestina. Yerusalem. Jadi Muhammad mengajak menyembah ke arah Yerusalem. Makanya dia diusir dia dari Mekah itu. Dia pergilah dari Mekah ke Madinah. Nah, di Madinah dia berjumpa dengan orang-orang Wahyudi, berjumpa dengan orang-orang Nasrani. Tidak dianggap dia sebagai nabi. Nah, ketika orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani menganggap dia nabi-nabian, bukan nabi, dianggap dia itu nabi-nabian. Ketika dianggap nabi-nabian, sakit hatilah Muhammad. Akhirnya apa? Muhammad dengan kaum muhajirin dan kaum ansor itu memindahkan lagi kiblatnya. Nampaknya tidak ada harapan kita menggait ya, mencari dukungan dari Yahudi dan Nasrani. Kita pindahkan saja kiblat kita, pindahin lagi ke Ka'bah. Tapi Ka'bahnya diserang dulu pada peristiwa Fathul Makkah. Nah, setelah Ka'bah dibersihkan, baru akhirnya dijadiin kiblat lagi. Iya, dari penyembah berhala ke penyembah berhala. Begitu. Cuman dulu berhalanya banyak. Dulu ada 360 berhala di situ. Nah, sekarang tinggal satu, namanya Hajar Aswad. Gitu, Bang. Itu sejarahnya. Makanya belajar agama Islam, Bang. Coba ketika orang Islam naik haji,
Bener nggak mereka tangannya begini nih? Labbaik Allahumma labbaik, betul nggak? Saya belum pernah ya jadi Bang. Ya kan nggak perlu harus jadi ke sana biar tahu. Tidak perlu kita harus ke sana supaya tahu, nggak perlu. Tapi tahukah Anda bahwa mereka mengucapkan gitu, labbaik Allahumma labbaik? Tahu. Apa arti labbaik Allahumma labbaik? Menurut Abang apa itu? Anda saya tanya kok, kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Tidak tahu ya, saya tahu. Nah, tidak tahu, itulah Anda sebab Anda masih Islam. Baik. Arti labbaik Allahumma labbaik itu artinya adalah kami memenuhi panggilanmu wahai Allah. Jadi sambil mengginikan tangan ke arah Hajar Aswad, kalian mengucapkan kami memenuhi panggilanmu. Panggilannya siapa? Ya panggilannya itu. Hajar Aswad itu. Makanya kalian cium-cium dia. Kalian cium-cium itu. Kami memenuhi panggilanmu. Panggilan siapa? Panggilan dari Allah. Nah, sangat diduga keras, sangat diduga keras bahwa Allah itu adalah Hajar Aswad. Ada hadisnya bahwa Hajar Aswad adalah tangannya Allah. Hajar Aswad itu adalah tangannya Allah. Anda tahu? Tidak tahu. Kata siapa itu? Tidak tahu. Kata Muhammad. Muhammad yang bilang. Mau saya tunjukkan hadis-hadisnya. Bahwa Hajar Aswad itu tangannya Allah. Iya. Baik, kita akan tampilkan hadisnya ya. Baik, kita tampilkan hadisnya. Baik ya, sabar. Kita akan tampilkan hadisnya. Hajar Aswad ya. Kita bukakan hadis tentang Hajar Aswad yang adalah tangan Allah. Baik, nih saya balikkan kamera saya Bang ya. Nih, kita lihat. Perhatikan. Ini judulnya saja Bang ya. Siapa yang menyentuh Hajar Aswad, dia menyentuh tangan Allah. Ini website Muslim Bang. Bukan saya. Assalamualaikum Ustadz. Izin mengenai hadis Ibnu Majah nomor 2957. Wahai Abu Muhammad, hadis apa yang sampai kepadamu tentang pajak Hajar Aswad ini? Atta mengatakan Abu Hurairah menceritakan kepadaku bahwa beliau mendengar Rasulullah bersabda, siapa yang menyentuhnya, maka sungguh ia menyentuh tangan Ar-Rahman. Ini gimana? Sudah percaya sekarang? Itu masalah bahasa saja itu Pak. Bahasa saja. Masalah. Jadi Allah itu punya tangan dan tangannya itu adalah Hajarul Aswad. Tidak seperti itu juga Pak. Itu barang siapa yang mencium Hajar Aswad, maka dosa-dosanya diampuni, dihapuskan. Betul? Bahasa majes itu. Iya, kalau mencium Hajar Aswad maka dosanya hilang, betul, dihapuskan, betul. Ya, kalau mencium ya begitu. Makanya saya bilang kalian ini tiada lain dan tiada bukan adalah agama bebatuan. Tidak seperti itu juga. Loh, kenapa saya katakan agama bebatuan? Satu, sampai sana cium-cium batu, putar-putar batu, lempar-lempar batu. Abang tahu, Bang, tahu lempar jumroh? Tahu lempar jumroh nggak? Simbol. Iya, saya ngerti. Lempar batu itu kan simbol melempar setan, betul? Ya. Nah, habis itu kalian putar-putar batu, betul? Mencium batu itu seolah-olah mencium tangan Allah, betul? Oh, tidak. Nah, tadi udah dibacain hadisnya kok. Tadi kan sudah saya bacakan hadisnya, Bang. Gimana Anda ini? Hadis itu ya tidak bisa ditelan mentah-mentah begitu. Oke, sebelum kita mau ya kita nggak usah melintir hadisnya. Intinya barang siapa yang mencium Hajar Aswad atau menyentuh Hajar Aswad, dia menyentuh tangan Ar-Rahman, betul? Berat ini.
maksudnya bukan tangan ini loh. Bukan tangan Iya, saya seperti mengerti. Makanya ya, tangan betul. Allah itu diibaratkan adalah menyentuh Hajar Aswad. Ketika menyentuh Hajar Aswad itu seolah-olah menyentuh tangannya Allah, betul? Ya. Iya, ketika Anda melempar batu seolah-olah Anda melempar setan, betul? Iya, makanya saya bilang agama Islam agama bebatuan. Betul nggak agama bebatuan? Maksudnya agama bebatuan itu Iya, gimana? serba batu. Oh, kalau maksudnya agama bebatuan serba batu, ya terserah, monggo terserah sampean Loh, itu. gimana kok terserah saya sih? Gimana Bang Loh, ini? betul apa tidak? Kalau Loh, definisi, kan semuanya batu sungguhan. Hajar Aswad batu sungguhan nggak? iya, maksudnya Gini aja begini. dah. Kalau Apa yang sih apa arti Hajar Aswad? batu hitam, Batu hitam. Berarti batu sungguhan nggak? iya batu. Batu sungguhan. Apa arti lempar jumroh? Ya melempar itu Apa yang dilempar? batu. Batu sungguhan nggak? Iya batu. Dengan Sungguhan. batu sungguhan nggak? Batu sungguhan. Iya. Ketika bertemu dengan kuburan Abu Jahal di sana, lempar batu juga nggak? Melempar. Iya. Makanya saya bilang agama Islam adalah agama bebatuan. Karena kan begitu. Karena Anda mendefinisikannya itu. Oke, Anda pernah mendengar nggak cebok pakai batu? Pernah. Iya, tambah lagi batunya kan? Iya bisa aja. Iya, makanya saya bilang bebatuan. Makanya saya bilang Muhammad hobi sama batu. Oh, gimana? Pernah dengar tidak? Pernah dengar istilah bahwasanya kalau Muhammad lewat, batu-batu saja akan memuji Muhammad. Pohon, kalau yang saya Iya, pernah dengar itu pohon-pohon, daun-daun, batu-batu memuji Muhammad. Iya. Ah. Bahkan bukan cuma Muhammad. Gimana? Memintakan ampunan kepada kita semua, seluruh alam. Seluruh alam semesta akan memuji Muhammad, betul? Bukan cuma Muhammad, tetapi orang-orang yang menuntut ilmu juga. Siapa? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ada itu. Oke, siapa orang-orang yang menuntut ilmu? Sebutin satu. Pokoknya. Siapa saja orang yang menuntut ilmu akan dipuji. Bukan akan dipuji, dimintakan ampun kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini nggak nyambung. Kita berbicara mengenai Muhammad dipuji-puji, dipuja-puji oleh seluruh alam. Oleh pohon-pohon, oleh pohon kurma, oleh batu, oleh umat muslim, betul? Tidak betul itu. Tidak betul, gimana? Bukan, katanya sampean kan seluruh alam tuh. Abu Jahal tidak memuji. Maksud saya orang-orang muslim, betul? Oh iya pasti. Iya, orang-orang muslim memuji Muhammad, betul? Ya. Orang muslim adalah pemuja Muhammad, betul? Ya. Iya, dan orang Islam menyembah dan mempertuhan Muhammad. Makanya saya bilang, jangan kau menuhankan manusia. Jangan kau menuhankan Muhammad. Hai umat Islam. Mengapa kau tuhankan Muhammad? Wah, gimana sampean, Bang? Jadi janganlah Anda mempertuhan anaknya Aminah. Dia sudah meninggal. Janganlah kalian minta-mintakan lagi kepada dia sesuatu. Muhammadku, dengarlah seruanku. Gimana? Emang dia bisa mendengar? Benar. Karena saya sudah 13 tahun belajar agama Islam. Ketika saya 13 tahun belajar agama Islam, kesimpulannya adalah setiap orang yang mempelajari agama Islam pasti akan meninggalkannya. Bang, Muhammad masih hidup atau sudah meninggal? Kalau jasadnya itu meninggal, tapi ruhnya, jiwanya
Itu masih. Oke, berarti kalian berseru-seru kepada roh arwahnya Muhammad, betul? Ya. Iya, jadi penyembah arwah siapa? Nggak tahu siapa. Nah, nggak tahu. Ya Rasulullah, salamun alaik. Betul nggak? Ya. Ya Rasulullah, betul. Betul. Ketika kalian mengucapkan ya Rasulullah, ya Muhammad, Muhammadku dengarlah seruanku, kalian berbicara kepada siapa? Jadi hati kita itu, jiwa Bang, berbicara kita kepada siapa? berbicara kepada Allah. Allah. Berarti Anda bilang sama Allah, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Itu berarti berucap kepada Allah. Iya. Iya, makanya Allah itu Muhammad, teman-teman. Bukan begitu. Sulit. Oke lah Bang, jangan dipaksakan Bang. Bang, gini, kita kasih kesempatan ya kepada muslim yang mengerti agama Islam ya. Atau Anda siap mau meninggalkan agama Islam? Karena Bang, nyaman. Percayalah kepada saya Bang, kalian itu memuja-muji manusia yang namanya Muhammad. Bang. Padahal Muhammad saja itu untuk dikatakan manusia yang normal saja tidak bisa. Bang. Loh gimana Anda ini? Bang, begini. Bang, apa yang mau Anda contoh dari Muhammad coba? Kebaikan Muhammad apa yang mau Anda contoh dari Muhammad? Mengajarkan apa? Apa yang Muhammad ajarkan? Mengajarkan kebaikan. Apa? Contohnya apa? Contohnya, kalau dari bangun pagi ya, kita dianjurkan untuk bangun pagi, itu langsung untuk mengingat Tuhan yang Maha Kuasa. Mengingat, apa dari mengingat itu yang didapatkan? Loh, kan kita pergi. Gimana caranya mengingat? Wudhu itu. Ketika Anda berwudhu, ambil air, betul? Ambil air, betul. Kemudian ada beristinsar. Tahu beristinsar? Itu kan masalah memasukkan air ke hidung, menghirupnya. Iya, maksudnya tahu? Itu masalah-masalah yang. Iya, itu cara mengingat Allah itu begitu. Ambil air, serut 3 kali. Bukan begitu, Bang. Sebentar, saya tanya dulu. Tahu nggak? Anda ketika wudhu mengambil air nggak? Ambil air. Oke, Anda masukkan tidak ke lubang hidung? Itu sunnah Bang, anjuran itu kalau. Kenapa dimasukkan ke lubang hidung? Untuk membersihkan kotoran. Salah. Untuk membersihkan tempat tidur setan. Salah. Karena setan tidur di situ bermalam di lubang hidung. Yang dimaksud setan itu mungkin adalah kuman-kuman begitu, Bang. Kuman kok setan. Makin berat saudara-saudara. Iya, betul ini, Bang. Syahrul, menurut hadis, betulkah setan tidur di lubang hidung orang Islam? Saya kurang mengerti kalau itu. Iya, kamu banyak gak ngertinya. Menurut Muhammad, setan-setan itu tidur di lubang hidung orang Islam. Bahkan saya sudah ciptakan. Bukan saya sebenarnya yang menciptakan ini teman-teman. Ini teman yang menggarap sebuah lagu. Kemudian saya suka lagu ini. Dan dia, lagunya itu saya ambil. Ya teman-teman ya. Nah, hak ciptanya dikasih dia itu ya. Hak ciptanya kasih dia. Nih lagunya udah jadi Bang. Perhatikan. Jadi begini Bang, kita ini mau diskusi apa mau gimana? Mau salah-salahan atau kita mau bergantinya? Memfitnah. Sungguh Anda nekat yang nyata. Coba sekarang saya tanya, apakah lagu saya tadi itu mengandung fitnah? Kalau memang ada landasannya.
Ada, Bang. Ya Saya sudah, tidak tidak berani memfitnah agama Islam. Kalau saya memfitnah agama Islam, nanti saya dilempar dari Monas, dari atas. Makanya saya kalau ngomong pakai data. Menurut Muhammad, setan itu tidur di lubang hidung orang Islam. Makanya orang Islam tuh kalau ngambil air wudhu, dibersihkan itu lubang hidungnya. Sekarang begini, Bang. Tapi walaupun dibersihkan, besok balik lagi ke situ. Tidur lagi. Dibersihkan lagi, tidur lagi di situ. Bang Edis. Bang Edis tahu yang dikatakan setan itu apa tidak? Bang, kita tidak membahas mengenai setan itu apa. Kita tidak membahas mengenai bentuk setan gimana. Kalau kata Muhammad, setan itu ada tanduknya. Dan dia makannya setan itu pakai tangan kiri. Minumnya pakai tangan kiri. Apa makanan setan? Bekas-bekas tulang-tulang. Makanya kalau cebok jangan pakai tulang-tulang. Karena itu masih makanan setan. Muhammad masih peduli dengan setan. Dia mengajak pengikutnya untuk tidak cebok pakai tulang. Karena itu masih nanti makanan setan. Makanya saya bilang, Bang, makin Anda pelajari agama Islam, Bang, makin Anda menertawainya dan akan membuangnya ke tong sampah. Gimana Anda ini? Bang, kalau Anda mau sungguh-sungguh belajar agama Islam, nanti Anda akan mendapatkan hal-hal lucu-lucu. Setan makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, betul? Betul? Ya. Iya. Kalau ada lalat terbang, tuh masuk ke gelas Anda. Menurut Muhammad suruh diapain? Dianjurkan untuk dicelupkan. Dicelupkan, lalu diminum airnya, betul? Dibuang lalatnya, Bang. Iya, lalatnya dibuang, airnya diminum. Iya. Makanya kalian ini kalau ada lalat malah dimandiin di situ, celupin sekalian. Airnya diminum. Makanya kalian minum air bekas mandian laler. Coba sekarang menurut Muhammad air kencing onta itu bisa diminum nggak? Saya kurang paham itu. Kurang paham, Bang. Banyak orang pergi ke sana, ke Arab, ketika mereka umroh. Mereka di sana wisata nyari-nyari kencing onta dan diminumin. Banyak videonya, Bang. Orang-orang Islam minumin. Itu, salah paham. Iya. Bang, kencing onta. Aduh. Orang-orang yang salah paham. Gimana? Orang-orang yang salah paham. Jadi menurut Anda orang-orang yang banyak ini salah memahami mengenai kencing onta itu? Iya. Baik. Saya akan tunjukkan kepada Anda ya. Sebentar. Kita bahasnya yang sederhana-sederhana saja, teman-teman. Nih ya, Anda dengarkan ini. Apakah kencing onta itu adalah boleh diminum dan ada hadisnya? Ya, kita akan putarkan ya teman-teman ya. Ini pernyataan dari seorang ustadz. Perhatikan ini Bang. Ya, bahkan sudah banyak orang jual kencingnya di sana Bang. Mana ini? Kencing onta nih. Baik, kita putarkan ya Bang ya. Bentar Bang. Air kencing unta boleh dijadikan obat? Benar hadisnya sahih. Riwayat Bukhari. Ya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya boleh diminum. Makanya Bang, kalau Anda belajar ajaran Muhammad memang kayak begitu. Oh. Orang-orang yang salah paham itu. Salah paham gimana? Oke lah Bang, ya Anda belajar dulu lagi.